Misteri kematian Brigadir Joshua yang tewas ditembak di rumah tersangka Irjen Verdi Sambo masih menyisakan misteri. Rangkaian penyidikan dilakukan hingga satu persatu rekayasa kasus pembunuhan terbongkar. Publik menantikan terangnya kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Di awal kasus, polisi mengatakan kematian Brigadir J terjadi setelah adanya baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Sambo Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Polisi menyebut alasan penembakan karena Yosua diduga melecehkan istri Sambo Putri Chandrawati. Dari peristiwa tersebut, pihak keluarga mengaku ada banyak kejanggalan. Bahkan, kuasa hukum Brigadir J mengaku mendapat informasi bahwa yang menembak Brigadir J bukanlah Baradae. Meninggalnya Brigadir J menyisakan tanya oleh keluarga. Beberapa luka yang ada di tubuh almarhum membuat keluarga curiga apa penyebab meninggalnya Brigadir J. Beberapa luka di tubuh Brigadir J versi keluarga, di antaranya luka sayat di bibir, luka sayat di hidung, luka sayat di bawah mata, telinga dalam bengkak, belakang telinga sobek sekitar 1 jengkal, luka sayat di leher, luka di belakang kepala, luka sayat di pundak, lebam di bawah ketiak, lebam di bawah perut kanan dan kiri, jari manis dan kelingking patah, luka tusuk di bawah betis. 5 peluru bersarang, peluru masuk ke lengan dan tembus ke badan. Dihitung 2 luka dari 1 peluru. Luka di kelingking yang tembus ke badan dihitung 2 luka dari 1 peluru. Selain itu, informasi soal keberadaan kamera pengawas di rumah Verdi Sambo sempat simpang siur. Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan kamera pengawas rusak saat baku tembak terjadi. Sementara Ketua RT setempat menyebut polisi sempat mengambil dekoder CCTV dari pusat pemantauan di Pos Satpam Kompleks sehari usai insiden, yakni pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Sementara untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan proses penanganan perkara Brigadir J akan dilakukan secara objektif, transparan, dan membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus penembakan guna menjawab keraguan publik. Kini sejumlah fakta pun terungkap. Brigadir J tewas akibat siksaan serta terjangan yang ditembakkan oleh rekannya sesama polisi, yakni Baradae. Ironisnya, serangkaian peristiwa keji itu diotaki oleh Jenderal Bintang 2 yang merupakan atasan korban, yakni Irjen Verdi Sambo yang kini sudah ditahan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Pemirsa, istri Karo Paminal Div Propampori nonaktif Brigjen Hendra Kurniawan mengakui suaminya menjadi korban rekayasa pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo. Ia mengaku suaminya baru mengetahui pembunuhan Brigadir Joshua yang sebenarnya melalui pemberitaan di media. Kepada institusi yang saya banggakan, Polri, dan khususnya kepada Bapak Kapolri yang sangat saya hormati, saya memohon maaf dan secara khusus kepada sejawat Polri yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini. Saya memohon maaf, sekali lagi saya memohon maaf akibat timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri. Kok 32 polisi terseret rekayasa pembunuhan yang dibuat Irjen Verdi Sambo. Ke-32 polisi ini diduga melanggar kode etik karena dianggap turut membantu Sambo mengaburkan barang bukti dan merekayasa cerita pembunuhan. Seali Syah, istri Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri nonaktif, Brigjen Hendra Kurniawan, angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, ia menyebut suaminya hanya korban dari rekayasa yang dibuat Verdi Sambo. Seali membantah suaminya ikut serta merekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Brigjen Hendra bersama sejumlah anggota polisi lainnya merasa dirugikan atas kasus ini. Seali mengaku siap membeberkan skenario Verdi Sambo.
Tuduhan pelecehan seksual sebagai motif pembunuhan Brigadir Joshua kembali mencuat usai tim khusus Polri menggelar pemeriksaan perdana Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Kuasa hukum pihak Verdi Sambo ngotot dengan tuduhan pelecehan seksual. Sebaliknya, kuasa hukum Brigadir Joshua menyebut informasi perselingkuhan sang jenderal menjadi penyebabnya. Putri bersama anak-anak. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Dalam skenario awal drama besutan Irjen Verdi Sambo, tuduhan pelecehan seksual oleh almarhum Brigadir Joshua terhadap istrinya, Putri Chandrawati, terus didengungkan. Bahkan akibat pelecehan ini, korban Brigadir Joshua sempat dimakamkan tanpa upacara kedinasan karena dianggap melakukan tindakan tercela. Pihak kuasa hukum Putri Chandrawati pun bersikeras dengan tuduhan Brigadir Joshua melakukan tindakan pelecehan. Nah, kalau disampaikan apa benar, ya sudah kami sampaikan, sudah kami ajukan saksi, kita tunggu nanti proses penyidikannya. Sementara pihak korban Brigadir Joshua menolak mentah-mentah tuduhan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Mereka justru berpendapat sang brigadir memberikan informasi kepada istri Sambo mengenai perselingkuhan suaminya hingga sang jenderal naik pitam dan merencanakan pembunuhan. Di tengah tuduhan pelecehan yang dilakukan almarhum Brigadir Joshua, Putri Chandrawati justru muncul ke publik. Namun Putri Chandrawati belum juga berterus terang, termasuk kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, mengenai peristiwa yang dialaminya karena mengaku masih trauma berat. Tim khusus Polri membutuhkan waktu 1 bulan untuk menemukan tersangka utama pembunuhan Brigadir Joshua. Sebelum penetapan tersangka, polisi menggeledah rumah Verdi Sambo dan membawa sejumlah barang bukti. Penetapan tersangka Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua menguak fakta baru yang selama ini menjadi tanda tanya keluarga Joshua dan publik. Sebelumnya Sambo membangun opini terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae di rumah dinasnya. Namun rekayasa tembak-menembak terbantahkan pada Selasa malam 9 Agustus 2022 dalam keterangan pers Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak, yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Verdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Verdi Sambo telah menjalani 4 kali pemeriksaan. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Sebelum Sambo menjadi tersangka, pasukan Brimob menggeledah kediaman Verdi Sambo di Duren 3. Puluhan personel Brimob merapat ke kediaman Irjen Verdi Sambo sore hari jelang pengumuman penetapan tersangka. Pasukan dengan senjata laras panjang ini mengamankan area sekitar rumah mantan Kadif Propam Verdi Sambo. Pasukan Brimob ini berjaga-jaga di bagian depan rumah Sambo, sementara sejumlah penyidik memasuki kediaman untuk penggeledahan. Menurut Kadif Humas Polri, penjagaan ketat atas permintaan dari tim khusus untuk berjaga-jaga. Tidak hanya di rumah Sambo, pasukan Brimob juga mendatangi kediaman Ajudan Verdi Sambo. Penggeledahan dilakukan jelang penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana atas ajudannya Brigadir Joshua. Atas perannya mengotaki pembunuhan Brigadir Joshua, Sambo dijerat pasal 340 subsider pasal 338 dan pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Selain Sambo, polisi juga menetapkan 3 tersangka lain, yaitu Baradae, Bribka R, dan Kuat.
Irjen Verdi Sambo minta maaf kepada institusi Polri dan masyarakat karena telah membuat informasi tidak benar. Ia pun siap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di mata hukum. Tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Irjen Verdi Sambo, menjalani pemeriksaan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, Kamis kemarin. Usai pemeriksaan, melalui pengacaranya, Verdi Sambo meminta maaf kepada institusi Polri dan masyarakat karena telah membuat informasi tidak benar dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Mantan Kadif Propam Polri tersebut siap mempertanggungjawabkannya di mata hukum. Pesan dari Pak FS atau apa yang disampaikan oleh Pak FS untuk seluruh masyarakat. Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kehilafan secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Dan nantinya di pengadilan akan saya pertanggungjawabkan. Saya adalah kepala keluarga dan murni niat saya untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga yang sangat saya cintai. Dari awal kami tak pernah percaya kata-katamu ketika kau bilang terjadi kasus tembak-menembak. Drama kasus kematian sang ajudan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mulai terungkap. Dalang dari penembakan tak lain merupakan Irjen Verdi Sambo, atasan dari Brigadir Joshua. Artinya bahwa divisi Propam ini paling depan di seluruh satuan kerja Polri untuk menjaga citra Polri. Kemudian divisi Propam ini juga menjadi garda benteng terakhir pencari keadilan. Jadi saya kemudian memberikan penjelasan kepada anggota bahwa divisi Propam ini sama dengan satuan kerja lain, justru harus melebihi mereka. Bagaimana kami bisa menjadi garda terdepan dan menjaga citra Polri kalau Propam sendiri tidak bisa menjaga citra Propam itu. Semua ceritamu bohong, rekayasa dan dusta. Alih-alih menjadi penegak disiplin internal bagi Polri, nama divisi Propam Polri kini tercoreng akibat kasus yang menjerat Verdi Sambo. Garda terdepan dan benteng terakhir dalam menjaga citra Polri ini pun seolah pupus. Kamu ketahuan menjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Masyarakat kini menanti akhir dari drama panjang penembakan Brigadir Joshua yang menyeret banyak petinggi Polri. Semoga kebenaran bisa ditegakkan dan keadilan diutamakan. Sejumlah narasi yang sebelumnya dibangun terkait kematian Brigadir Joshua ternyata berbeda dengan fakta penyidikan. Mulai dari kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual, dugaan rekayasa CCTV rusak, hingga Baradae yang disebut bukan penembak jitu. Usai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, sejumlah tabir perlahan tersingkap. Beberapa narasi yang sebelumnya dibangun ternyata berbeda dengan hasil perkembangan penyidikan yang terus terungkap. 3 hari pasca peristiwa pembunuhan, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto menyebut penembakan dipicu aksi pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Namun menurut Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual dalam kasus ini.
kemudian Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan sempat menyebut Baradae menembak untuk membela istri Sambo. Namun Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian meralat hal tersebut bahwa Baradae menembak bukan dalam rangka membela diri. Sementara itu, ucapan Kapolres Jakarta Selatan nonaktif yang menyatakan Baradae merupakan penembak jitu juga dibantah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi, yang melakukan asesmen terhadap Baradae. Selain itu, Kombes Budi Herdi juga pernah menyatakan Baradae bertugas sebagai ajudan Ferdi Sambo. Tetapi menurut Wakil Ketua LPSK, Baradae hanya bertugas sebagai sopir Ferdi Sambo. Ada pula salah satu yang menarik perhatian publik, yakni terkait bukti CCTV yang sempat dinyatakan rusak sejak 2 minggu sebelum kejadian. Namun Komnas HAM menyebut ada unsur kesengajaan soal rusaknya CCTV di rumah Ferdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.